Bumi, ratusan ribu tahun yang lalu, dihuni oleh banyak jenis manusia. Ada Neanderthal, Homo erectus, Homo denisovanen, dan lain-lain. Mereka semua hidup di wilayahnya masing-masing, menikmati apa yang alam ini berikan kepada mereka. Enak juga ya hidup di zaman ini. Pasti nggak akan ada, literally nggak akan ada manusia lain yang akan merusak kenikmatan ini. Ya kan? Iya kan? Coba renungkan sejenak. Pada suatu malam yang tenang, di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu, seekor makhluk hidup menatap langit berbintang. Ia bukan manusia yang terbesar dan juga bukan yang terkuat. Tapi, pada malam itu, di bawah langit Afrika yang penuh dengan bintang, makhluk itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk hidup manapun sebelumnya. Ia menunjuk ke arah bintang, sembari yang lain juga ikut memandangnya. Bukan karena bahaya, tapi karena mereka ingin tahu bahwa sebenarnya kita itu siapa. Itulah kita, Homo sapiens, manusia bijaksana yang terus berpikir. Yang pertama ada di pikiran mereka adalah rasa ingin tahu. Dari sebuah kelompok kecil di timur Afrika, yang kelak akan melahirkan 8 miliar manusia yang sampai hari ini menghuni di setiap sudut planet kita. Ini adalah cerita mereka, dan ini adalah cerita kita juga. Ketika berbagai jenis manusia purba hidup damai dan menetap hampir di seluruh bumi bagian Afrika, Eropa, hingga Asia, di belahan bumi bagian Afrika Timur, hadirlah jenis manusia baru yang bentuk fisiknya sudah menyerupai manusia modern. Saking miripnya, jika dia jalan-jalan di Blok M sembari mengenakan outfit skena, sudah dapat dipastikan bahwa orang di sekitarnya tidak akan notice bahwa dia adalah manusia purba dari ratusan ribu tahun yang lalu. Siapakah dia? Sebut saja sebagai Homo sapiens, atau bisa kita terjemahkan sebagai manusia bijak. Muncul di panggung dunia ini pada 300.000 tahun yang lalu dan memiliki bentuk fisik yang jauh lebih kecil daripada Homo neanderthal. Namun, ia dengan cepat merebut posisi dari makhluk yang entah berantah menjadi penguasa dunia. Tapi, sebelum kita mengetahui bagaimana manusia ini bisa menguasai dunia, kita tentu harus tahu bagaimana proses Homo sapiens dalam melakukan hal itu. Jawabannya adalah out of Afrika. Pada dasarnya, manusia ini yang berasal dari Afrika bagian timur melakukan migrasi secara perlahan tetapi masif. Singkatnya, pada 200.000 tahun yang lalu, mereka mulai menyebar ke seluruh Afrika. Lalu, pada 70.000 tahun yang lalu, bumi terjadi sebuah periode zaman es yang disebabkan oleh letusan besar Gunung Toba. Letusan ini membuat beberapa laut-laut menjadi daratan yang bisa diseberangi karena rendahnya suhu bumi. Mereka menyebar hingga ke semenanjung Arabia pada 70.000 tahun yang lalu. Hingga pada 50.000 tahun yang lalu, mereka sampai di Australia, melewati Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Indonesia. Di waktu yang sama, mereka juga mulai menduduki Asia Tengah dan Asia Timur. Lalu, pada 40.000 tahun yang lalu, mereka mulai memasuki wilayah Eropa. Pada periode ini, Homo sapiens telah tersebar dari ujung ke ujung, tapi ada satu wilayah yang belum diduduki. 20.000 tahun yang lalu merupakan puncak dari zaman es terakhir, yang mengakibatkan selat pemisah antara Siberia dan Alaska menyatu menjadi satu daratan es. Mengikuti sumber makanan, manusia ini berjalan menuju Amerika dan terus berjalan, hingga akhirnya tiba di Amerika Selatan pada 12.000 tahun yang lalu. Tapi, kenapa sih mereka migrasi? Singkatnya, mereka melakukan itu karena padatnya ruang hidup, perubahan iklim, keinginan mencari sumber daya yang lebih, dan adanya rasa ingin tahu.
Mereka yang bermigrasi dan singgah di sana, bentuk fisiknya ikut menyesuaikan iklim dan lingkungan sekitar. Itulah sebabnya, manusia sekarang yang jumlahnya bermiliaran ini memiliki ciri fisik yang berbeda. Hal itu disebabkan karena bumi memiliki iklim yang berbeda. Singkatnya, mereka yang tinggal di wilayah yang lebih panas, warna kulitnya cenderung lebih gelap dan memiliki rambut yang keriting untuk melindungi mereka dari sinar UV. Sedangkan mereka yang hidup di iklim sejuk cenderung memiliki warna kulit yang lebih cerah dan rambut yang lurus karena minimnya terpapar sinar UV. Kemudian, muncul sebuah pertanyaan lagi. Saat Homo sapiens bermigrasi dan singgah di seluruh bumi, apa yang terjadi dengan jenis manusia lain? Apakah mereka hidup dengan damai satu sama lain, atau justru malah sebaliknya? Stay tune, karena pada video selanjutnya akan membahas mengenai nasib dari manusia purba lain setelah kemunculan Homo sapiens di kancah dunia ini.